Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sintayu Safitri dari kelas 11 IPA 6 nomor absen 29. Perkenalkan, nama saya Idriana Basari dari kelas 11 MIPA 6 nomor absen 23. Sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang materi minyak bumi dan bensin. Pertama, tentang pembentukan minyak bumi. Minyak bumi terbentuk dari pelapukan sisa-sisa organisme seperti tumbuhan, hewan, dan jasad-jasad remik yang tertimbun dalam dasar lautan bersama lumpur selama jutaan tahun. Lumpur tersebut kemudian berubah menjadi batuan sedimen dan sisa-sisa organisme mengalami peruraian menjadi minyak dan gas di bawah tekanan dan suhu tinggi. Komponen penyusun minyak bumi: alkana, sikloalkana, alkena, alkuna, aromatik, senyawa anorganik. Komponen utama penyusun minyak bumi. Sebenarnya, minyak bumi adalah campuran kompleks yang sebagian besar tersusun dari senyawa hidrokarbon dengan komponen utamanya adalah alkana dan sikloalkana. Selain itu, masih terdapat komponen penyusun lainnya yaitu alkena, alkuna, aromatik, dan senyawa anorganik. Minyak bumi. 6 proses pengolahan minyak bumi agar dapat digunakan sebagai bahan bakar. 1. Distilasi dan penyulingan adalah suatu metode pemisahan bahan kimia berdasarkan perbedaan kecepatan atau kemudahan menguap volatilitas bahan. Dalam penyulingan, campuran zat dididihkan sehingga menguap dan uap ini kemudian didinginkan kembali ke dalam bentuk cairan. 2. Cracking adalah proses penguraian atau pemecahan molekul senyawa hidrokarbon berukuran besar menjadi molekul senyawa hidrokarbon berukuran kecil. Contoh cracking pada minyak solar atau minyak tanah menjadi bensin. Reforming adalah proses pengubahan bentuk molekul bensin yang bermutu kurang baik rantai karbon lurus menjadi bensin yang bermutu lebih baik rantai karbon bercabang. Melalui isomerisasi menghasilkan isomer, yaitu dua jenis bensin dengan rumus molekul sama tetapi strukturnya berbeda sehingga kualitasnya berbeda. 4. Polimerisasi adalah proses bereaksi molekul monomer bersama dalam reaksi kimia untuk membentuk 3 dimensi jaringan atau rantai polimer. Polimerisasi digolongkan ke beberapa sistem adisi kondensasi dan sistem pertumbuhan rantai bertahap. 5. Treating adalah pemurnian minyak bumi dengan cara menghilangkan pengotor-pengotornya. Cara-cara proses treating adalah sebagai berikut: copper sweetening dan Dr. treating, yaitu proses penghilangan pengotor yang dapat menimbulkan bau yang tidak sedap. 6. Proses blending adalah penambahan bahan-bahan aditif ke dalam fraksi minyak bumi dalam rangka untuk meningkatkan kualitas produk tersebut. Bensin yang memiliki berbagai persyaratan kualitas merupakan contoh hasil minyak bumi yang paling banyak digunakan di berbagai negara dengan berbagai variasi cuaca. Bensin dan bilangan oktan. Bensin merupakan hasil bahan bakar yang diperoleh dari hasil pengolahan minyak bumi. Komponen yang terdapat di dalam bensin yaitu isoktana dan heptana. Kualitas bensin ditentukan berdasarkan bilangan oktan. Bilangan oktan merupakan angka yang menunjukkan kemampuan bahan bakar dalam mengatasi ketukan saat mesin terbakar. Apabila bilangan oktan bernilai 100, maka bensin tersebut memiliki nilai yang sama dengan isoktana. Sedangkan apabila bilangan oktan bernilai 0, maka nilai tersebut sama dengan heptana. Hubungan bilangan oktan dengan kualitas bensin yaitu semakin besar nilai tekanan oktan, maka akan semakin bagus kualitas mutu bensin yang dihasilkan. Rumus menghitung bilangan oktan yaitu sebagai berikut. Apabila suatu campuran bensin berasal dari 25% heptana dan 75% isoktana, maka bilangan oktan sama dengan 25% kali 10 ditambah 75% kali 100 sama dengan 0 ditambah 75 sama dengan 75.
Angka oktan inilah yang menjadi patokan untuk menentukan kualitas bensin dalam menguji ketahanan ketukan saat pembakaran. Semakin tinggi nilai oktan, maka akan menghasilkan kualitas dan semakin baik pula. Bensin yang memiliki kualitas baik maka diperoleh dari bensin yang tidak menimbulkan ketukan di dalam mesin. Pembakaran bahan bakar. Dampak pembakaran bahan bakar seperti minyak bumi dan gas alam terhadap lingkungan yaitu ada 3. Yang pertama, timbulnya kabut asap. Yang kedua, terjadinya hujan asam. Dan yang ketiga, terjadinya pemanasan global. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.